Halo para Homo economicus, di video kali ini kita akan mengulik berbagai faktor yang membuat barang dari Cina bisa dijual dengan harga murah. Banyak orang mengira kalau harga yang murah itu adalah karena upah buruh di Cina lebih murah, apalagi dibandingkan dengan Indonesia. Tapi apakah betul? Ternyata hal itu tidak sepenuhnya benar. Kalau dibandingkan dengan negara lain pada umumnya, mungkin upah buruh di Cina memang murah. Tapi kalau kita lihat data di tahun 2021, upah minimum rata-rata di Indonesia adalah 1,8 juta rupiah dan upah rata-rata tertingginya sekitar 4,7 juta rupiah. Sedangkan di Cina, UMR terendahnya adalah 1.180 yuan atau sekitar 2,6 juta rupiah dan upah rata-rata tertingginya 2.480 yuan atau sekitar 5,4 juta rupiah. Dari data ini saja, sudah sangat jelas bahwa sebenarnya upah buruh bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi harga barang dari Cina bisa dijual dengan harga lebih murah. Jadi kalau begitu, apa saja faktor yang membuat harga barang buatan Cina lebih rendah? Pajak sengaja dibuat murah. Barang-barang dari Cina bisa lebih murah karena adanya Value Added Tax atau VAT. Setiap perusahaan Cina yang berhasil mengekspor barangnya ke luar negeri akan mendapatkan pengembalian pajak sebesar 17%. Insentif ini berdampak pada harga jual barang ekspor dari Cina menjadi semakin murah. Selain itu, masih ada insentif tambahan. Pabrik yang berhasil mengekspor produknya akan mendapatkan subsidi air dan listrik bahkan sampai 30%. Bahan baku tersedia secara lokal. Pabrik manufaktur dari Cina tidak tergantung pada supply chain dari negara lain karena bahan baku produksi yang diperlukan sebenarnya tersedia dan berlimpah di dalam negeri. Bahan baku industri seperti mineral, logam, biji plastik, dan juga tekstil di Cina semuanya tersedia secara lokal alias dalam negeri. Cina mampu memproduksi 90% kebutuhan mineral logam dunia sebagai bahan baku industri. Di tahun 2019, Cina juga berhasil menjadi produsen plastik terbesar di dunia, bahkan sampai 368 juta metrik ton, atau setara dengan 31% kebutuhan plastik dunia. Sementara untuk bahan tekstil, Cina menguasai lebih dari 40% ekspor tekstil dunia, dengan total 274 miliar dolar, atau sekitar 3.950 triliun rupiah. Karena bahan baku produksi tersedia secara lokal, jadi biaya produksi bisa lebih murah dan tidak perlu bergantung dengan suplai bahan dari luar negeri. Kebijakan hak cipta yang lemah. Kebijakan hak cipta atau hak kekayaan intelektual di negara Cina yang tidak ketat membuat para produsen bisa sangat cepat mengadopsi teknologi, desain, atau produk terbaru. Hal ini membuat proses riset, produksi, dan distribusi produk sangat cepat. Kebijakan berbagi teknologi ini sebenarnya sering mendapat kritik, tapi karena adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat dan tidak terbendung, kebijakan ini jadi diterima dan justru dipromosikan ke seluruh dunia. Jaringan logistik yang baik. Cina gencar melakukan pembangunan infrastruktur strategis untuk membangun industrinya, seperti jalan, pelabuhan, dan jalur kereta. Hal ini membuat biaya transportasi bisa ditekan serendah-rendahnya. Selain itu, Cina juga banyak membangun kawasan industri khusus. Misalnya, untuk produksi mainan mobil-mobilan, pabrik pendukung yang membuat baterai, roda, dan pabrik plastik dibangun berdekatan dalam satu wilayah. Penempatan seperti ini pasti akan menekan biaya transportasi, mengurangi biaya penyimpanan di gudang, dan mencegah terputusnya rantai pasokan bahan baku. Sebagai penutup, kita akan membahas kenapa ongkos kirim barang dari Cina bisa lebih murah daripada ongkos kirim antar daerah di Indonesia. Murahnya ongkos kirim dari Cina ke Indonesia bisa terjadi karena jumlah barang yang datang dari negara tersebut sangat banyak. Skema kirim yang digunakan juga sangat efisien dengan mengoptimalkan angkutan kargo,
udara, maupun laut. Dengan volume angkut yang penuh dan beragam, maka ongkos kirim akan semakin murah karena dibagi dengan banyaknya jumlah barang yang diangkut. Misalnya, jika ada 100 barang yang diangkut dengan biaya kapal Rp500, berarti masing-masing barang menanggung biaya kirim Rp5 per barang. Sementara kalau yang diangkut ada 500 barang, biaya angkut kapal akan tetap sama, yaitu Rp500. Kalau seperti ini, masing-masing barang hanya akan menanggung biaya kirim Rp1 per barang. Di sisi lain, industri logistik di negara kita menghadapi masalah biaya yang tinggi yang membuat semakin sulit bersaing dengan industri jasa logistik dari luar negeri. Permasalahan ini salah satunya adalah karena biaya tol yang mahal. Dan kalau memilih jalur selain tol, maka pendistribusian barang harus memutar dan memakan waktu yang lebih lama lagi. Sebenarnya masih banyak faktor yang bisa kita bahas, tapi mungkin bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, bantu like supaya algoritma YouTube merekomendasikan channel ini ke lebih banyak orang lagi dan bisa menyebarkan ilmu lebih banyak lagi.